Oke. Hi everyone, welcome back to dialog hari ini. Intro. Jeng, 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 jeng. Oke, sekarang saya sedang bersama sosok luar biasa. Pokoknya nama mahasiswa mah pasti tahu lah, nya. Sebagian besar tahu gitu nya. Apalagi di Garut gitu kan. The one and only Mang Sehab. Siap. Selamat. Nama lengkapnya berarti habis sebutnya Mang Sehab. Nama lengkapnya terang Bang. Nama lengkapnya apa Bang? Nama lengkap saya Muhammad Syahabudin. Muhammad Syahabudin. Iya. Nah, panggilan biasanya daun unggul tuh. Kalau panggilan tergantung saya diem. Ya. Pertama, diamna di mana ya? Di mana heula ya? Nah. Pertama. Kalau di keluarga saya suka disebut AA. Oh, AA. Itu. Berarti paling Paling enteh, tua. paling tua. Bukan paling tua. Anak pertama. Anak pertama. Oke. Gitu. Itu di keluarga tuh. Di keluarga tuh. Terus? Nah, kalau dulu saya di pondok, saya suka disebut Mang. Iya, Emang. Mang. Tapi kan Emang Ciri nyebutnya. khas kan itu. Iya, tapi kan nyebut Emang lebih kayaknya. Nah, kalau di Garut semua orang sering memanggil saya Bung Sehab. Bung Sehab. Bung Berarti Sehab. sampai sekarang. Sampai sekarang semua orang suka manggil Bung. Tuh, sampai sekarang. Nah, udah tahu lah ya kenapa dipanggil Bung gitu kan. Nah, sekarang sebelum ke panggilan Bung itu spill dikit. Saya itu pertama kali bertemu Mang Sehab di pondok. Iya, Kita betul. satu pondok. Dan setelah cari tahu juga ternyata kita saudaranya. Iya, betul. Ya, kita betul. saudara di Samarang. Iya. Ya, keluarga Samarang. Nah, organisasi Mang Sehab itu kan lekat banget dengan organisasi gitu kan. Iya, Diri betul, Mang betul, Sehab betul. itu lekat banget organisasi. Nah, di SMA, MA di pondok Iya, Alia. Alia kan, Alia. MA. Madrasah. Aktif di OSIS, Bang. Iya. Kita sering kerja sama bareng gitu Iya. kan. Nah, aktif organisasi itu emang sejak SMA atau sebelumnya udah senang berorganisasi gitu, Bang? Kebetulan dulu sih saya belum mengenal bagaimana seluk-beluk organisasi ya. Iya. Namun karena rasa penasaran, saya dari kecil itu penasaran loh. Contoh, orang tua zaman sekarang ya suka sering bilang gini, hal yang memang menurut kita itu tidak masuk akal tapi kita turuti. Ngerti nggak? Contoh seperti apa? Seperti tongkal warti peuting, Iya. kulit katincak, kan itu. Ataupun kan. bisi kasumputkeun jurig, lamun Iya. ucingan. Lamun cicing dina lawang panto nongtot jodoh. Iya. Kan itu. Itu hiasan kolot baheula. Iya, sama banget. Iya. Nah, kalau saya itu penasaran loh. Ketika orang tua melarang saya itu selalu ngelunjak. Yo. Ngerti nggak? Iya. Ngerti. Saya itu nggak suka nurut. Karena saya itu penasaran. Bagaimana sih kulit katincak itu? Anu kumaha sih gitu kan itu. Terus kumaha sih nongtot jodoh teh? Kan itu. Mana saya mah kalau bahasa Sunda mah sok ngahajakeun ini. Iya, ngahajakeun cari tahu gitu nya, penasaran teh eta. Nah, itu hasil dari penasaran saya ketika waktu saya dari kecil. Terus ketika saya masuk di SD, nah kebetulan saya masuk di organisasi pencaksilat. Oh, pencaksilat ya. Iya, karena saya suka bela diri. Ya, apa ya? Bukan bela diri sih kalau menurut saya, lebih kepada seni gerakan lah Ya, gitu. karena itu diambil seninya ya. Seninya. Seni gerakan. Nah, saya itu apa ya? Beraktualisasi di pencaksilat tersebut. Saya nggak tahu sih bahwa Sinar Pusaka Putra itu adalah sebuah organisasi. Oh, awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu gitu. Karena pengen masuk aja karena ada pencaksilatnya itu. Ada pencaksilat. Iya. Nah, dari sana saya udah beres SD, saya masuk di SMP. Saya masuk di organisasi OSIS juga kan, lagi di SMP. Di SMP, iya. Nah, saya tahu OSIS itu bukan karena organisasinya. Bukan, tapi karena OSISnya. Oh. Yaitu bisa apa ya? Mengospek. Nah, itu. Gila sih. Awal tahunya itu karena OSIS suka mengospek gitu. Mengospek kan gitu. Oke. Akhirnya saya masuk di organisasi ya OSIS, meskipun
ya di SMP Fauzan itu enggak terlalu aktif ya OSISnya, tapi ada nilai yang memang bisa saya rasakan. Iya. Yang saya bisa rasakan itu karena dengan OSIS saya bisa menambah teman Iya, dan betul. juga wawasan. Betul. Itu nilai yang saya ambil dari organisasi OSIS ya dari SMP. Karena terus masuk lagi ke Aliyah ya, jenjang SLTA, SMK atau SMA Aliyah. Kebetulan saya masuk di Aliyah yang memang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Saya juga masuk ke OSIS lagi. Itu. Dan ternyata sama juga. Gitu saya juga. belum tahu organisasi itu. Setelah masuk ke jenjang yang lebih tinggi pun pasti tidak tahu itu OSIS itu sebuah organisasi. Organisasi. Ya, OSIS itu apa nanti? Ya OSIS karena memang yang memang bisa memperkuat eksistensi ataupun ya kalau famous lah gitu nya. Kalau masuk OSIS famous lah gitu sekolah gitu kan. Iya, betul. Terkenal lah kan gitu. Iya, betul. Memang kayak itu kalau ada kepanitiaan kan nih suka ada ID card. Iya. Itu bangga dengan ID card. Betul. Asa ya pada lihat gitu kan, orang-orang pada lihat gitu Nah, kan. itu. Wih, OSIS gila. Bener. Nah, sudah beres Aliyah, saya itu kuliah. Kuliah. Ya. Saya itu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, kebetulan pas masuk di jenjang perguruan tinggi yang saya kenal kuliah itu gaya, stylenya. Iya. Iya. Saya ingat FTP loh dulu. Wah. Kuliah itu. Wah, saya itu gak bakal bisa cinlok. Oh iya. Pokoknya mah parameternya lihat FTV aja gitu kuliah gitu. Iya. Itu bakal bisa dengan dosen kan gitu. Bisa kalau dengan teman cewek itu lebih bisa dekat gitu kan. Iya. Gitu. Dan ternyata tidak sesuai dengan FTP itu. Jauh ya kenyataannya ya. Jauh. Nah, ketika saya masuk di jenjang perkuliahan, saya itu aktif ya. Sebelum aktif di organisasi mahasiswa, saya aktif di organisasi motor. Kebetulan saya dulu pernah punya motor CB 150 tuh. Iya. Dan ketika saya ngumpul malam minggu kan biasa nongkrongnya malam minggu tuh. Motor-motor itu kan. Nah, saya itu bincang-bincang. Dan ternyata dulu baru ada WA kan. Saya itu dulu baru punya awal punya WA HP. tuh, iya. HP Android. Kan gitu. Dulu mah baru cinit-nit kan gitu zaman Aliyah mah. Apalagi dulu mah susah bawa HP kan. Iya, betul banget. Susah banget bawa HP. Wah, itu. Kalaupun bawa HP itu seselumputan. Iya. Nah, makanya pas waktu saya keluar dari Aliyah, saya masuk di kuliah itu baru kenal WA. Buat grup, masuk grup dan sebagainya. Dan ada yang ngajakin grup apa sih? Grup motor katanya. Grup motor supaya memang kita itu bisa bersilaturahmi, ada ada nilai yang memang kita ambil dari silaturahmi tersebut gitu. Dan kebetulan kenapa saya memaknai organisasi motor itu sebuah organisasi dikarenakan ada struktural organisasi dan juga ada visi dan misi. Jadi mulai dari situ tuh tahu organisasi itu. Saya dijelaskan oleh teman saya ataupun senior lah di geng motor itu. Dia itu kerjanya di Leles, di Sangsin kebetulan kan. Cuman setiap malam minggu suka nongkrong gitu di komunitas CB. Ketuanya itu saya itu ngobrol bincang-bincang terkait dengan CB lah. CB itu seperti apa? Ya ada wawasan satu yang saya ambil. Apa tuh? Ya terkait pemotoran motor. Oh ya pastilah karena itu organisasi motor. Gila, masa organisasi motor tentang cincau. Bagaimana cara menaikkan cc, bagaimana cara memodifikasi motor, itu kan wawasan. Iya, betul. Ilmu kan itu. Iya. Saya nggak perlu kuliah di otomotif tuh. Iya. Justru pengetahuannya di situ diambilnya ya kan, di organisasi. Iya. Setelah saya selesai ya jenuh lah. Saya itu jenuh loh. Berapa lama tuh di organisasi itu? Bertahannya maksudnya 4 bulan lah kalau. 4 bulan. 4 bulan. Sebentar juga ya? Iya. Saya jenuh. Jenuhnya tuh masa saya itu mahasiswa tapi cuman nongkrong traveling. Iya. Kegiatannya gitu-gitu aja. Iya kan gitu aja. Iya. Dari sana cuma mulai berpikir dikarenakan
ilmu saya ataupun apa ya, sebuah hal yang memang didapatkan dari perkuliahan. Setelah itu saya pindah lah masuk ke himpunan mahasiswa jurusan. Kebetulan pas beres dari sana, kenapa saya keluar itu saya masuk di HMJ, Himpun Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Garut. Oh iya, di Uniga itu ada Di HMJ. Uniga. HMJ. Nah dari sana saya bertemu dengan orang-orang organisator tuh, orang-orang organisasi, mau yang memang organisasi ini A, B, C sampai Z ada di sana. UKM Semuanya ada tuh kan. semuanya ada. Makanya saya lebih lebih tertantang tuh. Ternyata ada guys. Dan Kita sebagai umat muslim yang bermartabat. Kita cut dulu, oke? Ya, kita lanjut Bang. ya siap. Tadi kita terpotong di Di HMJ. HMJ itu organisasi kampus berarti ya? Organisasi internal kampus. Fakultas berarti ya? Fakultas. Fakultas. Jurusan. Sama Teh Yulifa juga ya? Sama. Sama Teh Yulifa itu temen kakak kelas pas Aliyah SMP di MTSN 1 Garut. Ya gimana tuh? Bukan kesannya, hal yang didapat selama di HMJ. Hal yang memang didapat selama di HMJ dua tetap ya. Tetap teman sama wawasan. Oke. Berarti itu organisasi pertama di kampus, Mas Syahab? Iya. Organisasi pertama kan? Organisasi pertama di kampus ya. Setelah itu saya masuk di UKM. UKM berarti banyak tuh kan? Banyak. UKM berarti banyak tuh. Apa aja tuh? Saya masuk dulu di UKM badminton, terus masuk lagi di UKM taekwondo. Ih, silat, taekwondo, jurus. Di pondok jurus. Wah ini udah lengkap ya lamun. Jadi jangan berani-berani menantang Bang Syahab gelut. Oke, taekwondo. Terus itu saya masuk di dulu sempat saya nyoba lah masuk di UKM paduan suara. Oh, Padus yang basecampnya di Vekon itu. Iya. Oke, ternyata maksudnya nggak keterima. Oh, nggak keterima. Oke. Saya sadar juara. Tapi sempat seleksi. Sempat seleksi. Oke. Padahal amun keterima Abi bakal ternyangka sih. Wah, Bang Syahab masuk paduan suara. Oke, gak keterima tuh. Oke. Emang apa sih dasarnya gitu Bang Syahab pengen masuk paduan suara gitu? Penasaran. Oke, kan kalau masuk taekwondo udah ada dasar lah gitu kan. Udah ada dasar itu kan, ada pencaksilat, ada jurus di pondok gitu kan. Kalau masuk paduan suara ini apa dasarnya gitu? Penasaran aja. Dulu kan pas saya PKKMB tuh. Oh iya. Pas awal mau masuk kampus. Ospek ya kan? Iya. Saya lihat yang nyanyi itu di depan. Oh iya. Paduan suara katanya dari Padus Uniga. Nah saya itu pas ada rekrutmen UKM tuh kan sempat dulu tuh rekrutmen UKM. Iya. Padus dan sebagainya. Wih penasaran. Saya itu cobain masuk loh. Meskipun saya udah sadar suara saya. Oke. Berarti saking penasarannya Mas Syahab sama semua organisasi sama semua UKM, Padus pun dibabat sama Bang Syahab. Oke, I see. Terus setelah Padus gagal tuh kan, Padus udah gagal. Gagal. Kalau di Padus tuh gagal. Saya tuh coba masuk lagi di UKM. Itu, saya di Poli. Oh, Poli. Iya dulu. Iya. Sama juga. Gagal juga. Gak masuk seleksi gagal katanya. Iya, gak masuk seleksi. Saya juga telat juga kesananya tuh pas. Emang gara-gara telat sih kan namanya. Lain alasannya lain. Gara-gara tak lulus seleksi. Telatnya. Terus Poli itu berarti banyak olahraganya, badminton, taekwondo. Iya, saya itu penasaran sama semua bidang. Iya. Emang penasaran sih. Dasarnya saya memang penasaran. Terus gagal lagi tuh, Poli gagal lagi. Saya masuk di futsal. Futsal. Kebetulan saya lolos tuh di futsal. Emang seneng juga merenya futsal. Iya. Seneng juga. Semua olahraga saya seneng. Cuman tidak bisa. Ngan serius gitu. Ngan ahli enggak? Oh iya, tidak ahli. Bisa tapi tidak ahli. Tidak ahli kan beda. Iya, ya ngerti. Kalau najong wae mah bisa lah. Iyalah. Anak kecil juga najong bisa, Bang.
Itu lulus tuh. Berapa lama tuh futsal? Lulus. Kebetulan saya cuman 3 kali ikut latihan. Kalau di futsal. Banyak ngantri. Oh, banyak yang mau masuk berarti. Iya. Makanya saya favorit ada berarti. kefokusan organisasi lain juga itu. Iya. Di futsal cuma 3 kali. Setelah itu banyak organisasinya masih apa? Ya, kebetulan setelah itu kan pada tahun 2017 saya masuk kuliah ya. Terus 2018 saya 2017 akhir saya masuk KMJ gitu. Terus 2018 kebetulan saya masuk UKM tuh. Saya kalau itu UKM. Babadanya Saya UKM. Nah, sambil itu ada yang ngajak nih. Ada yang ngajak saya masuk di organisasi ekstra kampus. Oh, di luar kampus. Di luar kampus itu. Kebetulan dari PMI dulu tuh. Dari PMI. Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Saya itu penasaran nanya, masuk ngumpul dan ternyata bahasanya sama dengan bahasan saya di pondok. Makanya wah, bisa penasaran itu bahasan ieu mah. Oh, kan itu. Udah agak aneh gitu ya. Aneh. Oh iya. Dan orang-orangnya tuh teman-teman pas di pondok juga. Pasti. Apalagi kalau di Garut itu aja pasti ketemunya. Itu aja. Oke. Di PMI. Berarti masuk dong di PMI. Kalau masuk enggak? Masuk organisasi enggak. Kan cuman nanya-nanya yang ngajak saya pernah. Itu. Saya ke sekretariatnya main dulu pas awal. Sering main lah gitu. Iya, itu. Nah, dari sana kan saya udah enggak penasaran tuh. Oke. Akhirnya saya mundur tuh. Iya. Mundur. Iya. Mundur enggak jadi masuk secara keanggotaan. Nah, dari sana saya masuk ada yang ngajak ke HMI. Iya. Oh, organisasi Litsal lagi tuh. Sama organisasi ekstra Karena Himpunan Mahasiswa Indonesia. Saya sempat penasaran, Bang. Kan Bang itu kan dari pondok nih. Basicnya dari pondok. Kenapa aktifnya di organisasi ekstra yang basicnya bukan agama gitu kan? Umum gitu kan? Umum. Saya penasaran betul gitu kan, ternyata alasannya itu gak aneh gitu kan? Gak aneh. Oke, gak aneh. Oke. Setelah ngajak-ngajak di PMI, terus HMI ada yang ngajak. Tuh gimana tuh ceritanya tuh? HMI juga sama, gak aneh tuh. Oh iya, betul. Gak anehnya tuh gak ada kesan lebih terhadap saya. Yang ngobrolin tuh Islam terusan itu. Oh. Bukan saya jenuh ya. Cuman saya itu pengen ngebahas yang memang saya belum kebahas. Oh iya. Itu. Dan dari sana saya di HMI ngumpul biasa gitu loh, sama ketika di PMI ada yang ngajak ke GMNI. Nah itu tuh. Nah, dan dari sana tuh yang membuat saya penasaran, ini tuh semua agama ada di sini. Yoi. Bukan hanya Islam, dari Kristen juga, terus dari Konghucu, dari Buddha, Hindu, ada yang masuk di GMNI. Nah, akhirnya itu kan membuat saya penasaran tuh. Nah, kok beda gitu? Kok bedaan itu? Oke. Orang kumaha ngobrol jeung orang Buddha euy. Kan itu. Bener. Iya bener sih, bener. Rek ngobrolkeun syahadat. Rek ngobrolkeun hajian tuh bisa nya? Tidak bisa, ada tuh. Makanya Oke. itu yang membuat saya penasaran tuh. Saya akhirnya masuk tuh. Dan saya ikut beberapa kegiatan, saya ikut PPAB juga kan, itu masuknya itu dengan PPAB. Apa itu PPAB? Pekan Penerimaan Anggota Baru. Oke. Nah, dari situ saya masuk hingga akhirnya ada satu kesempatan benar-benar saya bisa berkumpul dengan agama lain. Nah itu harapan saya itu benar terwujud gitu. Oke. Dan saya itu pernah ketemu dengan orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Katolik di Garut tuh. Di Bandung. Oh, di Bandung. Kebetulan. Iya. Kebetulan dulu itu acara West Japayot Camp yang adanya itu gubernur. Oke. Saya hadir di sana di Lembang. Di Lembang. Kebetulan dua acaranya. Saya itu ngobrol tuh di sana tuh. Oke. Sama teman teman-teman organisasi lah. Yang memang saya dapat dari organisasi ini. Iya. Gue penasaran apa sih yang diobrolin gitu? Yang diobrolin itu yang pertama itu bahasan organisasi. Oh iya, oke. Yang kedua bahasan negara. Wah, itu aja. Juga. Berat, Bang. Itu bahasan organisasi sama bahasan negara. Nah, dari sana itu sempet sih nyinggung terkait dengan agama. Oke. Iya. Dulu itu saya nyelok. Tahu nyelok? Nyelok itu apa ya? Nyelok itu muka pembicaraan lah. Oh. Saya muka pembicaraan. Oke. Iya, terkait dengan agama. Nih, kalau di organisasi kan kita nyebutnya bang.
Kalau nggak bang, bro. No, sebutan satu sama lain. Satu sama lain Iya, supaya oke. lebih akrab gitu. Hahaha. Gitu. Bro. Sih, gue penasaran sih. Heeh. Kan agama gue Islam nih. Kok bisa-bisanya lu masuk ke Buddha? Kebetulan dari Himpunan Mahasiswa Buddha Indonesia, Himabudi. Himabudi. Himabudi, Oh, iya. Himpunan Mahasiswa Buddha Indonesia. Mhm. Itu masuk ngobrol tuh. Gini. Ya, sama seperti saya Islam. Mhm. Di itu awal masuknya itu karena orang tua. Oh, Itu jadi akhirnya bawaan dia dari lahir. bawa dari lahir gitu. Akhirnya dia itu terus kan gitu. Hingga akhirnya masuk ke dalam sanubari gitu terkait dengan ajaran-ajaran Buddha. Sama. Oh, saya nggak penasaran tuh. Saya udah ngobrol terkait dengan ya dari Katolik juga ada yang ngobrol sama terkait dengan ibadahnya sih kayak gimana bro kan itu. Kalau saya itu kan 5 waktu kan tahu sendiri lah ada gitu kan. Kalau Anda kan 1 minggu sekali. Iya, Hari setengah Minggu sekali hari kan Minggu. itu. Kalau Kristen kan gitu. Kalau Buddha itu kan hari Rabu. Iya kalau gak salah kan Kalau itu. nggak salah ya, Kalau gua nggak juga salah. nggak tahu. Kan itu. Ya, itu ngobrol nih. Wih. Ternyata gini rasanya. Dan di sana itu toleransi mereka tuh luar biasa. Ketika adzan yang nyuruh saya sholat itu bukan orang Islam. Tapi orang Hindu. Bro udah adzan itu loh. Kamu gak sholat tuh kan? Itu. Iya. Ini yang saya garis bawahi bahwa kultur Indonesia yang menjadikan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu tujuan itu ini. Karena kita saling mengingatkan, kita saling menghargai. Iya. Mama benar merasakan gitunya. Merasakan Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa pas waktu itu. waktu itu. Ini Keren hasil dari organisasi. Ini kan wawasan juga buat saya, pengalaman juga buat saya. Di sisi lain saya berbanyak teman. Iya, kan dulu kalau di Garut saya teman Islam saja. Iya, betul. Kan gitu. Dan mayoritasnya bener Islam kan? Islam. Iya. Paling bahasanya beda organisasi. Mm-mm. Islam, beda ibadah, kan gitu. Iya, Kalau iya, diskusi. iya. Kalau sama mereka kan bukan lagi berbicara masalah beda ibadah, Iya. tapi berbeda Keyakinan. kan Iya. itu. Betul sih. Itu. Wah, saya sharing tuh. Itu kan pengalaman luasannya hingga akhirnya saya itu pengen lebih mendalami itu organisasi GMNI. Ya di sisi lain ada organisasi lain gitu. Ini satu organisasi dulu ya. Karena saya mendapatkan pengalaman banyak itu dari sini. Pengalaman berharga. Hingga akhirnya saya pertama kali naik pesawat kapal laut. Saya ketika di GMN itu ada acara tuh. Widih. Ada acara saya itu. Oke. Pertama kali tuh Pertama kali naik kapal laut dan ternyata mabok saya pusing anjir. Oke. Emang acara apa itu? Dari mana ke mana sampai mabok gitu? Perjalanannya sejauh apa sih? Ya itu dulu pas ke Sumatera. Wah, keluar Ada pulau. acara di Padang. Iya. Gila sih, palingan atuh. Kan GMN itu ada di seluruh Indonesia. Ada seluruh Indonesia. Nah, akhirnya saya itu berkelana. Iya. Dan kenapa saya jarang di rumah? Saya silaturahmi ke cabang-cabangnya. Cabang-cabang itu kabupaten-kabupaten yang ada teman saya di GMNI. Oh iya, oke. Saya pernah 1 minggu berkelana sejauh barat. Saya bertemu teman-teman di GMNI. Sejauh barat tuh. Iya, 1 minggu saya naik motor berkelana. Enggak Capek pulang. emang. Enggak. Karena Justru seru ya. seru itu. Oke, Itu kan oke. pengalaman dapat wawasan. Iya, pengalaman wawasan lah. Dapat teman juga kan kita dapat. Oke. Makin lebih banyak teman. Ternyata ada yang ngampusnya di sini, ada yang ngampusnya di sana, ada yang punya di mana. Kita enggak stuck berbicara Uniga. Tetapi kita contoh saya pernah ketemu dengan mahasiswa Uin Hidayatullah Jakarta. Saya ngobrol terkait dengan organisasi di sana itu seperti apa. Terus Kulturnya. kultur pendidikan di sana itu seperti apa, terus sistem pendidikan di sana seperti apa, Iya. terus dosen yang killer seperti apa. Berarti setelah masuk GMNI dan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga yang saya ceritakan barusan, Iya, justru lebih penasaran lagi lebih penasaran terhadap dengan organisasi lain. organisasi lain. Oh, dari segi apa tuh penasarannya? Penasarannya tuh satu organisasi pun bisa mendapatkan bisa memberikan ataupun bisa memfasilitasi saya ya, ataupun bisa mewadahi saya lebih dari pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang saya punya. Oke. Apalagi beberapa organisasi. Iya betul. Oke. Ayo. Itu. Akhirnya
Saya itu masuk di organisasi ini, itu, dan sebagainya. Itu karena dasar penasaran saya. Wih, hiji gengges kieu kemudian loba. Ya, berarti kemana aja tuh? Setelah GMNI Mas Habib kemana aja? Kebetulan GMNI saya purna kemarin 2021. Setelah menjadi pengurus cabang Kabupaten Garut. Oke. Itu di bidang agitasi propaganda. Itu. Setelah itu pas 2018 kan saya masuk GMNI, terus 2019 2020 saya masuk di beberapa organisasi. Kebetulan saya masuk di MKI, saya masuk di apa lagi ya? Terkait dengan wah mana banyak ya? Ya banyak ya. Banyak lah. Pokoknya mah rasa penasaran Mas Habib berarti lebih ke silaturahmi ke organisasi lain ya. Nah itu. Berkunjung melihat kulturnya bagaimana, mempelajari keorganisasiannya bagaimana, budayanya gimana. Nah itu. Oke. Yang menjadi tujuan saya satu. Apa tuh? Tuhan itu menciptakan dunia itu luas. Menciptakan manusia itu banyak. Itu. Tapi kok kita hanya tahu dunia itu sesumpak ini. Kita hanya tahu manusia ya ini aja. Iya. Kan itu. Iya betul. Berarti kita tidak apa ya? Tidak mengeksplor apa yang menciptakan Tuhan. Jadi saya terus beranjak hingga akhirnya saya mendapatkan hal yang sekarang. Di mana wawasan saya ketika berbicara kenegaraan, berbicara organisasi, berbicara teori, berbicara buku, berbicara tempat, wilayah, saya mengerti. Iya, bukan mengerti ahli lah. Cuman saya tahu lah. Meskipun saya nggak ahli, tapi saya tahu. Meskipun basic saya keguruan, pendidikan agama Islam, tetapi secara obrolan bahasan politik, saya tahu lah. Meskipun saya tidak ahli. Itu. Ketika berbicara masalah kesehatan, saya tahu lah. Meskipun saya tidak ahli. Ketika olahraga, saya tahu lah. Tapi saya tidak ahli. Ketika berbicara mengenai bahasan hukum, pasal-pasal, undang-undang, saya tahu lah. Meskipun saya tidak ahli. Ketika berbicara masalah ilmu yang lainnya, saya tahu lah minimal. Itu. Meskipun saya tidak ahli. Oke. Dan itu yang saya dapatkan dari organisasi. Itu yang saya dapatkan dari organisasi. Makanya ketika saya ngobrol dengan orang apapun, saya bisa mengimbangi. Nyambung lah ya. Nyambung lah. Kalau kita enggak tahu kan kita ngulang. Nganyimak hungkul ya. Suka duta abang dan orang pisan. Betul itu. Manfaatnya bisa mengimbangi ya, Mang. Bisa mengimbangi lah. Jadi kita itu pas lagi silaturahmi, kita itu enggak ada bahasa, enggak diem, ada bahasan lah. Kalau gitu paling curhatnya masalah kehidupan, mainstreamnya, waktu kecil kan itu. Enggak ada bahasan yang memang bisa mengembangkan potensi diri kita. Oke. Tapi kan kalau kita minimal dasar dari ilmu tiap jurusan kita tahu, kita bakal terus berkembang. Ngerti nggak? Berkembang. Yang awalnya ketika berbicara ilmu komunikasi, saya hanya tahu ya bagaimana cara berkomunikasi. Iya. Satu dengan dua orang ataupun lebih. Iya betul. Tapi ketika dimasuki kan banyak. Ada organisasi kelompok, organisasi massa. Kan itu. Iya. Kan itu. Contoh saya tadi ngobrol dengan salah satu mahasiswa Pikom ya. Jurnalistik, dan kebetulan saya banyak tahu. Dan ketika saya punya teman itu, bahasanya saya bisa mengimbangi karena baca referensi ya. Kita itu nyambung ngobrol. Wih, jurnalistik mana nih, Mas 5W1H, terus bagaimana cara kita menganalisis SWOT. Kan itu, bagaimana cara kita tahu etika wawancara, etika menulis, kan itu. Kan itu kalau di kuliahan saya perlu kuliah 4 tahun. Iya betul. Karena beda jurusan juga kan. Tapi dengan silaturahmi saya bisa dapat hal itu dengan percuma. Gratis gitu kan. Kan itu. Betul. Yang melatar belakangi saya berbicara seperti ini, saya ingat kata-kata Ki Hajar Dewantara tuh. Jadikan setiap orang itu adalah gurumu, dan jadikan setiap ruangan itu adalah kelasmu. Wah, keren. Meskipun saya duduk di kamar, tapi itu adalah kelas saya. Meskipun saya bertemu dengan seorang pemulung,
itu adalah guru saya. Guru saya. Karena ada ilmu yang saya dapat. Oh, sekecil apapun itu. ilmu. Oke. Maka saya juga mengutip dari Albert Einstein. Iya. Iya. Dulu tuh kalau bahasa Inggrisnya ya nggak tahu. Ke rumah saya bodoh Indo bahasa aja. Oke. Apa tuh kata Albert? Hargai pengalaman orang lain. Karena orang lain berpengalaman itu lama. Tapi kita mendapatkannya sebentar. Ngerti nggak? Oh iya, ngerti. Saya kan berpengalaman organisasi berapa tahun? Iya. Kan? Wah, Kang Haikal baru berapa menit udah tahu pengalaman saya. Iya. Kan belajar dari yang udah berpengalaman. Nah itu kan. Oke. Gampang kan, nggak perlu berapa tahun. Iya betul. Itu kayak kata Albert Einstein itu. Itulah gunanya silaturahmi dalam Silaturahmi. organisasi. Nah itu silaturahmi. Iya. Ada kan hal yang kita dapat. Iya betul. Betul kan? Saya jadi tahu. Iya betul. Wah bener Manfaat dari organisasi. Makanya saya sering berbicara kepada yang memang saya temui ya, orang-orang yang saya temui ketika berbicara organisasi, jangan pernah lelah, jangan pernah puas. Itu jangan pernah puas, karena ketika Anda puas, Anda tidak akan pernah terus maju, Anda tidak akan pernah terus ingin, Anda tidak akan pernah terus berharap, karena ketika udah puas mau apa lagi. Iya betul. Makanya saya sering bilang jangan pernah puas terhadap apapun. Oke. Supaya terus mencari. Terus mencari ya. Iya. Apalagi sekarang waktunya mencari minyak.